Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap setiap umat Tuhan ada dalam keadaan sehat, diberkati ya kan, dan ditolong Tuhan tentunya dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Karena kita percaya dalam hidup ini kita gak pernah berjalan seorang diri saudaraku. Kita selalu disertai Tuhan, kita selalu dijaga Tuhan. Itu sebabnya kita bisa melewati setiap badai hidup, kita bisa melewati segala macam pergumulan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada semua karena berkat pertolongan Tuhan tentunya. Dan hari ini juga saya akan kembali mengajak setiap umat Tuhan, kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu siapkan hati kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang diberkati, hari di mana kami akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui renungan firman Tuhan yang hari ini kami akan mendengarkan sama-sama. Tuhan tolong kami sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting kepada jemaat di Roma, yang saya percaya ini juga yang harus kita lakukan dalam keseharian kita, tentang memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama ketika kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu hidup kita sudah dibeli sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli, hargamu telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Itu sebabnya berdasarkan hal itu kita tahu bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi. Dan saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan tahu tentang pemberian hidup, tentang Roma 12 ayat yang pertama ini, bahwa Rasul Paulus memperkatakan bahwa kita ini umat Tuhan, anak Tuhan yang harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tetapi pada kenyataannya kita seringkali bukan mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hanya mempersembahkan sebagian waktu kita kepada Tuhan. Itu jelas berbeda. Kalau mempersembahkan sebagian waktu kita kepada Tuhan, ya berarti waktu-waktu tertentu. Hari Minggu saya persembahkan kepada Tuhan, tapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu saya persembahkan kepada ego saya persembahkan kepada kedagingan saya. Iya kan? Tapi hari Minggu khusus saya persembahkan kepada Tuhan. No. Yang Rasul Paulus katakan dan ajarkan buat setiap kita bahwa persembahkan tubuh, ya persembahkan hidup. Dengan kata lain, seluruh kehidupan kita itu milik Tuhan. Mulai dari kita membuka mata sampai kita kembali menutup mata. Dalam kita bekerja, dalam kita berbisnis, dalam kita berumah tangga, dalam studi kita, engkau orang-orang muda, dalam aktivitasmu, engkau bergaul, engkau berteman dengan semua orang. Itulah hidup. Itulah hidup namanya. Jadi keseharian kita bukan hanya sebagian daripada waktu kita, yaitu kita khususkan hari Minggu, kan mungkin di pagi hari gitu kan, mungkin di malam hari pada masa tidur. No, tapi keseluruhannya. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu hidup kita dibeli dan kita bukan milik kita lagi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi kita gak bisa bilangnya suka-suka saya dong pendeta, ini kan hidup-hidup saya, ini rumah tangga saya, suka-suka saya. Gak bisa. Kita itu udah dibeli, kita menjadi hambanya Tuhan, kita menjadi budaknya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Jangan cuma pada saat pujian aja nyanyi suka-sukamu Tuhan, begitu keluar dari gereja suka-sukaku Tuhan, ya kan? Jangan. Suka-sukanya Tuhan. Ya Tuhan mau buat apa dalam hidup kita? Kita cuma bisa bilang, Tuhan aku ini hambamu, apapun yang Tuhan kehendaki untuk jadi dalam kehidupanku terjadilah. Dengan kata lain, dari seluruh kehidupan kita itu milik Tuhan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak semua orang harus jadi pendeta. Karena harus saya mempersembahkan hidup saya, maka saya harus jadi pendeta. Enggak semua. Kalau memang bukan panggilan, jangan. Kalau memang itu panggilanmu, ayo silakan.
Tapi kalau jadi pendeta karena bilang untuk merasa bahwa ini mengikuti sesuai dengan firman Tuhan, engkau kerja juga, engkau beraktivitas dalam keseharianmu, engkau dalam rumah tanggamu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, engkau sedang memuliakan Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu pun engkau sedang memberikan hidupmu. Engkau berbisnis, engkau bisnis dengan jujur. Engkau berdagang dengan jujur. Iya kan? Engkau lakukan dalam hubungan rumah tanggamu, lakukan hubungan rumah tanggamu dalam bentuk kasih. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan orang muda dengan sesama. Itu berlandaskan takut akan Tuhan. Itulah yang kau berikan dalam keseharianmu. Perbuatlah seperti apa yang kau lakukan untuk Tuhan. Mulai dari kita buka mata pagi hari sampai dengan tutup mata di malam hari. Makanya biasakan ketika kita buka mata, Tuhan, aku serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah aku dituntun, aku diarahkan, aku dipimpin dalam jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah rencana dan rancangan Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupanku. Itu doakan. Sehingga dalam setiap langkah kita dituntun, kita diarahkan kemanapun Tuhan mau saya melangkah kemanapun. Biarlah itu yang Tuhan tuntun. Itu juga sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 10 ayat 31, coba lihat. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kepada Yesus Kristus memanggil kita pulang ke rumah Bapa, maka hidupmu milik Tuhan Yesus. Kita tidak punya hak lagi. Itulah namanya persembahan hidup. Itu yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama tadi kita baca, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu sebabnya karena kesembahan tubuh kita adalah persembahan yang hidup, maka jaga kekudusan. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sebab hidup kita sudah dibayar, bukan nyicil tetapi lunas. Karena udah lunas berarti udah milik sepenuhnya, milik kepunyaan Tuhan. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Ayo ambil keputusan, Tuhan, hidup saya ini milik Tuhan. Ya kan, apapun yang saya punya, apapun yang saya miliki, dan apapun yang akan saya kerjakan dan buat, itu semua adalah untuk Tuhan. Persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, hari ini kami ditolong Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kami tahu akan firman Tuhan, namun kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar tentang bagaimana kami harus mempersembahkan seluruh hidup kami. Bukan hanya sebagian waktu kami untuk kepada Tuhan, tapi seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan. Nafas hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup kami seluruhnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya ketika kami umat Tuhan menyadari akan firman-Mu yang hari ini kami dengar, kami mau memutuskan apapun yang bisa kami lakukan, apapun yang bisa kami buat, kami mau buat dan kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam rumah tangga kami, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dagang, studi kami, dalam masa muda kami, dalam apapun yang kami kerjakan, mulai dari kami membuka mata sampai pada akhirnya kami menutup mata, biarlah kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami selalu hidup dan berjalan dalam kekudusan, dan kami selalu hidup dalam perkenanan Tuhan atas hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan, hamba berdoa pemulihan terjadi bagi kami, karena kami percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa biarlah umat Tuhan tetap terus kuat di dalam jalan-jalan Tuhan, dan terus tetap mengambil keputusan untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.